Nico membungkuk, mendekati Jenny. Melihat Jason yang sedang berbicara dengan seorang wanita dengan begitu senang, dia pun berbicara di telinga Jenny. Ingin tahu isi surat, bukankah itu sangat mudah? Jenny menggoyangkan cangkirnya. Cairan merah di kaca pun terlihat begitu indah, warna merah darah. Jangan asal bergerak. Pria itu tidaklah mudah. Dia adalah teman sekamar Dion. Orang yang bisa dekat dengan Dion tidaklah mudah. Dan keluarganya juga hebat. Nico mencium Jenny berkata, "Percaya padaku." Tapi masih dengan baju putihnya, dengan rambut hitam dan bola mata yang seperti kaca, dia tidak pernah menganggap tampilannya. Namun tidak dipungkiri, dia memang sangat menggoda. Benar, Jason dulu pernah mengejarnya. Nico memiliki kecantikan yang membuat orang tidak membedakan jenis kelaminnya. Namun dia terlihat sangat elegan. Dia hanya bisa dikatakan sangat cantik, yang membuat pria dan wanita menyukainya. Jadi, dia hanya perlu berada di sudut ruangan dan menggerakkan gelas bir. Dia akan menjadi pusat perhatian. Jason tentunya dengan cepat melihatnya. Dia menjauhi wanita cantik di sekitarnya dan berjalan ke arahnya. Dia mengangkat kepala, masih begitu tenang seperti biasa. Ini adalah wajah yang sangat oriental. Jason mendengar jantungnya berdetak kencang. "Nicole, lama tidak bertemu." Jason pun berbicara pada Nico. Saat ini, demi mengejar Nicole yang juga namanya sekarang adalah Nico. "Jason, lama tidak bertemu." Pandangan Nico pun bersinar, mengetos dengan Jason. Begitu lembut dan tersenyum. Jason pun terkejut. Wanita ini begitu dingin. Dia tidak pernah tersenyum padanya. "Kamu masih ingat namaku?" Jason menggaruk kepala. Nico pun menganggukkan kepala. Sebenarnya saat Jason menerima undangan, dia sama sekali tidak tertarik. Perjamuan seperti ini dia sering menghadirinya. Benar-benar tidak menyenangkan. Semua orang mengenakan topeng dan begitu munafik. Namun saat dia melihat berkas keluarga Jenny, di dalamnya ada nama peserta di perjamuan. Di dalamnya ada nama Nicole. Jadi dia pun mengambil undangan itu dari tong sampah dan melihatnya. Awalnya dia yang menghandle masalah keluarga Jenny. Tidak salah, dia berbohong pada Dion. Dia tahu masalah keluarga Jenny. Namun karena hubungan Nicole dan keluarga Jenny, jadi atasannya tidak membiarkannya menghandle ini. "Dengar-dengar keluargamu mengatur calon suami untukmu." Jason memiliki banyak pacar saat kuliah, namun tidak ada yang membuatnya begitu teringat seperti Nicole. Jason tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Jadi, walaupun sudah begitu lama, dia masih mengikuti informasi Nicole. Nicole pun merasa terkejut mengapa dia bisa mengetahui hal ini. Dia pun berkata, "Kamu menyelidikiku?" Jason sedikit merasa malu. "Ya, kamu tahu aku menyukaimu." Nicole menggoyangkan gelas dan melihat ke lantai 2. Itu adalah kaca satu arah. Tidak bisa melihat ke dalam, hanya bisa melihat dari lantai 2. Namun dia tahu saat itu Jenny sedang melihatnya. "Kalau begitu seharusnya kamu tahu jika keluargaku tidak mengizinkanku menikah ke luar negeri," ucap Nicole. Tidak tahu bagaimana informasi ini bisa tersebar. Untungnya dia tahu.
Di tatapan Jason terlihat sedih. Dia memang tidak pernah bertemu dengan wanita yang lebih disukainya lagi. Namun ada hal yang tidak bisa dipaksa. Di sini sungguh membosankan. Bagaimana kalau kita keluar minum? Nicole menunduk dan melihat cairan merah di gelasnya. Matanya pun seperti menyembunyikan sesuatu. Jadi Jason tidak melihatnya. Di tatapannya selalu tenang. Baiklah, Nicole berkata setelah terdiam sejenak. Udara sangat dingin di malam hari. Dion pun membuka dasi. Dasi berwarna biru pun terlihat longgar di lehernya. Membuka jendela mobil. Ada angin yang meniup ke arahnya. Angin pun merusak bentuk rambutnya. Namun terlihat begitu tampan. Kelihatannya sangat tenang. Namun Dion tahu jika Anthony ingin melakukan sesuatu. Keluarga Tanusa Putra sedang sibuk mengumpulkan bukti. Dan Anthony terlalu banyak siasat. Benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya bisa berjaga. Saat kembali ke vilanya, pelayan mengatakan Cindy sudah tidur. Dia pun melihat jam. Baru jam 8. Siang hari kamu membawa Nyonya keluar ya? Pelayan pun menyentuh jantungnya yang berdetak kencang, lalu berkata, Nyonya mengatakan dia lelah, tidak ingin keluar. Dion pun mengiyakan dan naik ke atas. Dia sudah berjanji dengan Cindy untuk membawanya keluar. Dia malah membiarkannya begitu saja. Cindy yang berada di kamar sudah tertidur. Dion pun dengan perlahan berbaring di sisinya. Dari celana mengeluarkan sebuah kotak. Ada sepasang cincin. Dion pun dengan perlahan mengenakan cincin itu pada Cindy, lalu mengenakan pada jarinya sendiri. Tersenyum puas. Dion pun dengan perlahan mencium dahi Cindy dan pergi ke kamar mandi. Cindy yang berbaring di ranjang pun membuka mata, dengan sangat kacau melihat cincin di tangannya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Cindy teringat foto yang sudah dia hapus. Dia pun sangat kacau. Kering. Ponsel Dion berbunyi. Cindy pun mendengar suara. Ponsel Dion ada di sudut ranjang. Cindy pun melihat layar yang bersinar. Terlihat pesan yang masuk. Walaupun dia tidak sengaja melihat, namun kata yang begitu pendek. Dear good night. Cindy tidak bisa bahasa Inggris, namun dia masih mengenal kata ini. Selamat malam sayang. Begitu dekat hingga memanggilnya sayang. Cindy pun melihat lagi. Jenny. Seperti ada tenaga besar. Dion sedang mempermainkan perasaan mereka berdua. Begitu serukah? Atau ini adalah permainan orang kaya?